Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 26 Juli tahun 2024, saya akan mengomentari Perserikatan Bangsa-Bangsa ketakutan Libanon seperti gajah diserang Israel. Sejak Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober tahun 2023, telah memakan korban mati warga sipil Israel mencapai lebih 1.000 orang, meliputi anak bayi, orang tua, anak kecil, anak gadis, setelah diperkosa, dibunuh dan menyandra. Lebih 200 orang ditaruh di Gaza dan Rafah. Masyarakat dunia termasuk negara Indonesia tidak ada mengutuk kelompok Hamas, malah memuji hebat kelompok Hamas menyerang Israel. Besok harinya tanggal 8 Oktober, Israel membalas dan membombardir jalur Gaza, tidak berselang lama menyerang daerah Rafah, berakibat masyarakat sipil Gaza dan Rafah meninggal mencapai 35.000 orang mati. Lalu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengutuk negara Israel dengan alasan kemanusiaan. Masyarakat internasional menghimbau supaya kelompok Hamas dengan Israel gencatan senjata ditolak Israel dan terus menyerang Rafah. Setelah Israel menguasai Rafah, lalu pasukan IDF Israel mengalihkan serangannya ke Libanon. Akibatnya anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB khawatir sama Libanon bila sampai diserang Israel, nasibnya bisa seperti Gaza, hancur lebur kotanya dan warganya mengungsi kemana-mana. Bila sampai Libanon hancur ujung-ujungnya terakhir minta bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa lagi agar menghentikan perang tersebut. Karena Israel tidak bisa disalahkan, karena sejak Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 sampai tanggal 24 Juni 2024 ini, sejak saat itu Hizbullah Libanon menyerang Israel dengan menggunakan rudal. Sudah mencapai 5.000 rudal ditembakkan ke Israel dengan alasan membantu kelompok Hamas melawan Israel. Dengan alasan tersebut, sejak tanggal 24 Juli tahun 2024, Israel sudah mulai menyerang Libanon dan beberapa daerah Libanon sudah rusak kena serangan Israel. Israel menyatakan hidup atau mati akan terus berperang dengan Hizbullah Libanon dengan alasan membela diri. Ada dugaan bila sampai perang berlanjut hingga 4 bulan diduga negara Libanon bisa seperti jalur Gaza, gedung-gedung dan terowongannya rusak, rumah sakit, penduduk semua hancur, dibombardir Israel. Negara Libanon ini kurang perhitungan atau bodoh, sudah berkali-kali perang dengan Israel, tidak pernah menang dan terus mencari gara-gara dari Israel untuk menghancurkan Israel. Dalam tahun 1967, 5 negara Arab, yaitu negara Mesir, Libanon, Jordania, Suriah, dan Yaman menyerang Israel, dan Israel berhasil mengalahkan kelima negara Arab tersebut, membuat wilayah Israel bertambah 50% luas daerahnya, terutama daerah jalur Gaza tersebut diperoleh dari Mesir. Daerah Gunung Sinai berhasil diambil Israel dari negara Libanon. Apalagi sekarang negara Libanon hanya dibantu kelompok pejuang setingkat garis keras dari Pakistan, Hamas, Houthi, bukan negara juga, dan negara Iran tidak berani berhadapan secara langsung dengan Israel, dan negara Iran hanya membantu Libanon dari belakang lewat Hizbullah, Houthi, Al-Qassam, dan seterusnya. Sedangkan 9 negara Muslim tidak mau berseberangan dengan Israel, malah bersahabat dengan negara Israel, antara lain negara Arab Saudi. Besar kemungkinannya Israel akan bisa menjadikan Libanon
seperti gajah dengan alasan persenjataan Israel lebih unggul dari Lebanon dan mendapat dukungan dari negara besar seperti negara Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada. Keenam negara tersebut banyak memberikan bantuan persenjataan berat dan ringan kepada negara Israel, sehingga Israel posisinya dalam pertahanan cukup kuat. Bila negara Israel kekurangan pasukan menghadapi lawan-lawannya, keenam negara tersebut selalu siap memberi bantuan pasukan ke Israel. Musuh-musuh Israel diduga selalu melihat negara Israel ini sebagai negara kecil, penduduknya hanya 5 juta orang, tidak sampai 6 juta, sehingga mudah dikalahkan, dan ingin menghapuskan Israel dari peta dunia. Demikian pandangan kelompok Hamas sampai menyerang Israel dengan tujuan menghilangkan Israel dari peta dunia. Ternyata di luar dugaan, kelompok Hamas malah yang hancur dan sudah mendekati hapus dari peta dunia. Sampai Presiden Palestina menasihati atau menegur kelompok Hamas yang menyebabkan hancurnya jalur Gaza dan Rafah. Karena bila tidak ada penyerangan kelompok Hamas tanggal 7 Oktober 2024 ke Israel, tidak mungkin jalur Gaza dan Rafah hancur, dan malah hubungannya selalu baik tanpa ada permusuhan di kedua belah pihak. Pihak akan selalu damai di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sekarang sudah nasi jadi bubur, apa yang sudah terjadi menerima semua akibatnya dengan hancurnya bangunan bertingkat di daerah Gaza dan Rafah tersebut. Matinya lebih 35 warga sipil, berserakannya masyarakat sipil mengungsi ke mana-mana. Harapan saya, semoga Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menyelesaikan pertikaian Israel dengan Lebanon. Jangan sampai berkembang ke Perang Dunia Ketiga yang banyak merenggut nyawa manusia, ditambah masyarakat dunia menderita besar-besar, terlebih masalah kesulitan mendapat makanan dan merajalelanya penyakit di mana-mana. Itulah sekarang ini supaya Hamas itu jangan suka menyerang negara Israel, karena negara Israel itu lebih kuat persenjataannya maupun sekutunya lebih besar, sedangkan kelompok Hamas tersebut hanya didukung Hizbullah dan lain sebagainya. Akibatnya terjadi peperangan tersebut. Dengan terjadinya peperangan tersebut, setelah selesai, Israel menguasai kota Rafah tersebut, semua pasukannya dialihkan ke daerah Lebanon dan sekarang negara Lebanon diserang. Alasan menyerang negara Lebanon karena dia sering menyerang negara Israel sampai sampai tahun 24, tanggal 24 Juli tahun 2024 ini dia sering menyerang sampai dia menjatuhkan bom-bom dan juga peluru-peluru, sudah mencapai hulu ledaknya itu meledak di Israel 5.000. Sehingga itulah alasan Israel melakukan penyerangan negara Lebanon tersebut, sehingga negara Lebanon itu nanti akan bisa hancur sampai Perserikatan Bangsa-Bangsa sekarang sudah bingung, dia sudah repot di mana serangan Israel ke Lebanon nanti bisa Lebanon itu seperti Gaza, hancur berantakan kotanya tersebut. Karena kalau terjadi nanti sudah hancur, nanti Lebanon tersebut ujung-ujungnya juga minta bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghentikan perang tersebut. Tetapi itulah alasan Israel menyerang Lebanon tersebut, sehingga terjadi peperangan sampai sekarang, di mana sekarang adu kekuatan kedua belah pihak. Dan besar kemungkinan Israel akan bisa mengalahkan Lebanon tersebut, karena dari sudut persenjataan dia lebih kuat, di mana demikian juga dari segi bantuannya banyak juga dia bersekutu dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Kanada, Italia,
dan lain sebagainya tersebut. Dia banyak berteman dengan mereka. Setiap saat banyak peluru-peluru berat dan juga ringan dapat dikirim dari negara tersebut ke Israel. Dan juga setiap Israel membutuhkan pasukan untuk menghadapi lawan-lawannya ke 6 negara tersebut, selalu bersedia memberikannya. Jadi harapan saya, janganlah perang di mana perselisihan bangsa-bangsa mengharapkan perkara negara Islam ini jangan berkembang ke perang supaya dapat mengendalikannya. Jangan sampai berkembang ke perang dunia ketiga yang banyak merenggut nyawa manusia, ditambah masyarakat dunia menderita besar-besaran, terlebih masalah kesulitan mendapat makanan dan merajalelanya penyakit di mana-mana. Sekian dan terima kasih.